Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Komjen Budi Gunawan. Dan kami hadirkan pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait status tersangka yang disematkan KPK kepada Budi Gunawan. Presiden belum membuat keputusan apapun. Malam ini akan rapat, ya. Saya kira nanti pada mungkin besok pagi sudah ada keputusan dari Presiden. Jadi, tapi memang dari awal Presiden sudah berusaha untuk melalui proses bahwa pertama tanggal 8 Januari yang lalu Kompolnas sudah berkumpul di kantor Menko Polhukam. Kemudian tanggal 9 Presiden menerima surat dari Kompolnas mengenai nama-nama yang bisa dicalonkan menjadi Kapolri. Kemudian setelah menerima tersebut, kemudian Presiden mengajukan usulan pada tanggal 9 sore seperti yang kita lihat, ya, hari Jumat petang itu, dan sore itu sudah diterima oleh DPR. Hari ini tadi Presiden juga memanggil Kapolri, ya, Kapolri Pak Jenderal Sutarman, dan hari ini juga tadi jam 11 Presiden juga mengundang Kompolnas. Jadi ada diskusi antara Presiden dengan Kompolnas. Ya, membahas tentang perbaikan kinerja Polri ke depan dan bagaimana memerankan Kompolnas dalam rangka menjadi lembaga pengawas kerjanya Kapolri di bidang SDM, di bidang perencanaan, dan di bidang infrastruktur. Jadi itu membahas yang dibicarakan antara Kompolnas dengan Presiden, termasuk tadi Kompolnas juga diajak mendiskusikan tentang calon Kapolri. Karena kan pada saat Presiden menerima surat Kompolnas, Presiden tidak secara fisik bertemu dengan Kompolnas. Jadi itu proses yang dilalui tentang respon terhadap penetapan KPK sampai sekarang belum ada keputusan. Tapi prinsipnya Presiden sangat menghargai upaya pemberantasan korupsi, sangat menghargai independensi dan profesionalitas lembaga-lembaga semacam KPK ini. Hanya saja keputusannya nanti menunggu setelah rapat nanti malam. Nah, jadi ada opsi ya Pak, kalau misalnya akan memperpanjang Sutarman sampai Oktober sampai masa pensiun atau menggantikan calon baru. Nah, itulah yang akan dibahas. Ya, apakah akan dilanjutkan, apakah akan ditarik, setelah ditarik itu apakah ditarik disusulkan yang baru atau menunggu waktu beberapa tahun ke depan karena Pak Sutarman memang belum pensiun dan seterusnya. Itu nanti opsi yang akan, ya. Pak, DPR yang sekarang artinya gimana Pak? Nah, makanya tadi saya bilang sampai sekarang belum diputuskan, belum ada rapat mengenai itu. Malam ini akan difinalisasi besok pagi. Ya, malam ini sebetulnya Presiden ada tamu lagi jam 7 ada tamu, mungkin akan dipercepat. Nah, setelah itu. Ya. Pak, sebenarnya pertimbangan yang mempercepat pergantian Kapolri apa ya? Ya, kalau seperti kita baca di suratnya Presiden kepada DPR, intinya adalah upaya terus-menerus untuk meningkatkan kinerja dan regenerasi. Ya, itu prinsipnya itu saja. Ya. Artinya Pak Sutarman selama ini dianggap kurang perform. Oh, enggak. Iya, hingga saat ini Presiden masih belum membuat keputusan soal Budi Gunawan, calon Kapolri yang telah ditunjuk untuk menjadi Kapolri, tapi juga setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak siang tadi. Presiden rencananya akan melakukan rapat di Istana Kepresidenan dengan memanggil pihak dari Kapolri, yaitu Jenderal Sutarman, dan juga pihak dari Kompolnas ikut diundang untuk membahas sejumlah permasalahan. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Edi Hasibuan dari Kompolnas. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Pak Edi, Kompolnas ini termasuk yang harus bertanggung jawab kalau bisa kita bilang karena meloloskan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, tapi saat ini statusnya sudah ditetapkan jadi tersangka. Jawaban dari Kompolnas soal pertanyaan pertanggungjawaban Kompolnas. Ya, saya kira begini ya. Memang kami sudah melakukan proses seleksi terhadap calon Kapolri. Kemudian
kami juga sudah melakukan pendataan dan pekerjaan sebanyak ada 9 perwira tinggi Polri ya. Dan mereka sebetulnya bukan hanya sekarang, tahun lalu juga sudah kami lakukan ya, cuman tidak ada masalah pada saat itu ya. Kemudian atas penetapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Budi Gunawan, kami menghormati itu sebagai proses hukum ya. Sebagai tidak bukti, tentunya kami silakan kepada KPK untuk melakukan penyidikannya. Kemudian yang kedua adalah tentunya kami dan memang ini perlu dilakukan regenerasi di kepolisian sesegera mungkin. Kami memang meminta kepada Bapak Presiden agar dilakukan sesegera mungkin reformasi Polri secara total sehingga itu yang menimpa perwira tinggi, maka itu harus kita tekan sekecil mungkinnya. Kemudian kami tentu mengharapkan juga kepada Bapak Presiden tetap melakukan misalnya pergantian Kapolri. Maaf Pak Edi, boleh Anda menjauhkan sedikit telepon untuk kami bisa mendengar suara Anda lebih jelas? Maksudnya gimana? Dijauhkan telepon dari sedikit dijauhkan dari gangguan telepon untuk bisa kami mendengar suara Anda lebih jelas lagi. Karena suara Anda sedikit terputus-putus di sini. Dijauhkan dari mana? Baik, silakan Pak Edi, kami sudah mulai sedikit mendengar dengan jelas suara Anda. Kemudian kami juga mengharapkan tentunya kepada Bapak Presiden untuk tetap melakukan pergantian Kapolri ya. Karena memang kalau kita lihat saat ini perlu ada regenerasi sesegera mungkin kepolisian biar ada reformasi bisa dilakukan secara total terhadap Polri. Kemudian alternatif kami sebagai solusi atas penetapan Pak Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, tentu saja memang kami akan memberikan usulan-usulan nanti kepada Bapak Presiden ya. Jika seandainya misalnya nama Pak Budi Gunawan dikembalikan kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden, tentunya memang kami mengusulkan agar dikembalikan diserahkan kemudian nama lain, karena kami kan masih ada nama lain yang di situ di dalam 9 nama itu diserahkan kembali nama lain kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test. Dari 9 nama yang akan Anda serahkan lagi kepada Presiden Joko Widodo untuk dipilih menjadi Kapolri pengganti Jenderal Sutarman, apakah Kompolnas juga sudah melakukan screening dengan melibatkan KPK dan PPATK? Saya kira nanti kami tetap minta bagaimana karena ini adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Tentunya nanti kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada beliau apakah memang nama-nama yang lain yang akan dikirimkan kepada DPR sudah clean ya, sudah clear ya. Karena sebetulnya kami juga menyampaikan itu kepada DPR karena memang atas nama Pak Budi Gunawan, karena memang kami juga sebelumnya sudah mendapatkan klarifikasi dari Mabes Polri sendiri bahwasannya yang bersangkutan sudah clear ya. Atas dasar itulah sebetulnya kami mengajukan nama lain, nama Pak Budi Gunawan kepada Presiden, salah satu dari 9 nama yang diajukan. Hanya meminta kepada Mabes Polri saja terkait dugaan-dugaan gratifikasi atau juga rekening grup yang dimiliki oleh Budi Gunawan ketika Anda melaporkan kepada Presiden. Tidak juga melibatkan 2 lembaga PPATK dan juga KPK soal ini, Pak Edi? Sebetulnya dulu tahun lalu kami sudah meminta juga masukan dari KPK ya dan PPATK terhadap juga nama Pak Budi Gunawan ya. Namun pada saat itu kan kami tidak ada jawaban ini karena memang itu diserahkan langsung kepada Bapak Presiden ya. Waktu itu ada Pak Presiden Pak SBY ya. Setelah itu kami tidak karena memang tahun lalu sudah kami lakukan karena beliau kan Pak Budi Gunawan itu tahun lalu juga sudah salah satu calon Kapolri pada saat Pak Sutarman juga diajukan ke DPR. Tapi kemudian ketika Anda nanti mengajukan lagi nama, ini memang menjadi hak prerogatif dari Presiden siapa yang nanti akan ditunjuk. Kompolnas benar-benar akan menjamin bahwa nama-nama ini juga bersih dari dugaan-dugaan tindak pidana korupsi. Ya memang kami harapkan memang mereka udah clear ya, itu yang apa. Tetapi ya nanti selanjutnya nanti kami akan laporkan lagi kepada Presiden. Yang paling penting adalah saat ini, mari kita tunggu hasil daripada fit and proper test yang dilakukan oleh DPR.
Apakah nanti dikembalikan atau tidak ya? Nanti kita lihat perkembangan bagaimana. Karena Presiden Jokowi meminta Kompolnas ini bisa menjadi pengawas kepolisian agar menjadi lembaga yang bersih. Tentu yang diharapkan dari Kompolnas adalah memberikan nama-nama yang kompeten, memberikan nama-nama yang bersih. Beranikah Kompolnas menjamin bahwa nama-nama yang diajukan nanti tidak seperti Budi Gunawan yang ternyata hari ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Ya, saya kira nanti kami akan lebih hati-hati ya dalam memberikan pertimbangan ya pada Bapak Presiden. Ya. Karena ini memang tidak terpikirkan tidak terkirakan oleh sebelumnya oleh kita. Tidak pernah dipikirkan oleh Kompolnas, meskipun ini kasus yang menyebut-sebut Budi Gunawan ini sudah terjadi 4 tahun yang lalu bahkan. Kenapa? Tidak, mengapa Kompolnas tidak mengira bahwa ini bisa terjadi padahal nama Budi Gunawan sudah disebut-sebut terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi sejak 4 tahun yang lalu, bahwa penelusuran PPATK juga lebih dari itu? Tapi masalahnya memang Polri sudah menjelaskan bahwasannya yang bersangkutan clear, itu yang jadi jangan kami. Kalau tidak ada surat dari Mabes Polri sebetulnya, kami juga tidak akan mengajukan nama Budi Gunawan ke Presiden ya. Karena sudah ada penjelasan dari Mabes Polri berdasarkan surat-surat mereka yang kirimkan misalnya, itulah yang menjadi dasar kami menetapkan atau mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Atas dasar itulah sebetulnya kami berani mengajukan kepada Presiden. Kalau sekarang bukti gitu ya. Ada pandangan Pak Edi bahwa ketika menyodorkan sejumlah nama kepada Presiden Joko Widodo terkait bursa calon Kapolri adalah Kompolnas terlalu terburu-buru. Nah, saat ini Anda tadi menyatakan juga ini bukan peristiwa yang bisa diduga, tapi juga akan mengajukan sejumlah nama lagi kepada Presiden Joko Widodo. Tidakkah ini kembali terburu-buru atau kembali saya tekankan lagi ini Kompolnas akan lebih hati-hati menjamin bahwa semua yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo bersih? Saya kira memang nanti ya kita kan juga belum tahu ya bagaimana nanti proses DPR ya. Kita tunggu dulu. Kami kan masih ada waktu banyak sebetulnya ke depannya. Ya nanti saya kira kita tunggu saja nanti dari DPR bagaimana, apakah dikembalikan atau diterima. Kita kan juga belum mengajukan ini kan. Kita lihat saja nanti hasilnya dulu. Apakah memang nama Pak Budi Gunawan itu diterima atau dikembalikan oleh DPR. ICW juga sempat menyatakan bahwa ini ada jika memang seperti ini dengan penunjukan Budi Gunawan kemarin, dikhawatirkan ada politik dagang sapi atau juga transaksional, titipan seseorang yang diajukan kepada Presiden hingga akhirnya terpilih atau ditunjuk Budi Gunawan sebagai Kapolri. Nanti jaminan apa yang bisa diberikan oleh Kompolnas tidak akan ada unsur politis dalam pengajuan nama-nama calon Kapolri nanti? Ya, saya kira kami akan memberikan jaminan tentunya memang kami akan meneliti kembali ya nama-nama yang tadi itu ya. Ya, soal ini kan juga belum tahu ya apakah memang diterima atau dikembalikan ya. Nanti kita tunggu dulu. Nanti baru kita lihat tahapan berikutnya bagaimana. Nanti tunggu dulu proses selanjutnya. Terakhir, Pak Edi, ini kan sebenarnya Jenderal Sutarman baru pensiun sebagai Kapolri pada Oktober 2015. Tapi ini terkesan terburu-buru, bahkan dimajukan 10 bulan lebih awal dari yang dijadwalkan. Apakah ada pesanan khusus atau titipan khusus terkait dengan pergantian Kapolri ini? Saya kira ini prerogatif Presiden, artinya ada pesanan dari Presiden. Saya kira gini ya, tidak ada, karena memang ini adalah kebutuhan organisasi ya. Itu jangankan Pak Sutarman ya, dulu juga sudah ada banyak pergantian Kapolri-Kapolri sebelumnya yang dilakukan tidak tepat waktu ya. Tapi ini kan sekali lagi ini adalah kewenangan dan hak prerogatif Bapak Presiden ya. Tentunya beliau tahu kapan harus Kapolri diganti, kapan harus dipilih ya. Saya kira beliau sudah memiliki pertimbangan dan soal ini ya. Kalau kami kan sifatnya berdasarkan memang pada saat diminta pertimbangan, tentu kami memberikan pertimbangan ya. Dulu waktu Pak Dai Baktiar malah 3 tahun sebelum pensiun sudah diberhentikan. Itu kan juga sebetulnya sangat lama sekali ya. Nah, begitu juga dengan Kapolri-Kapolri sebelumnya. Saya kira ini masalah waktu itu tidak ada masalah. Yang penting kalau jika Bapak Presiden misalnya melihat kinerja Kapolri misalnya belum betul maksimal, lalu dia melakukan pergantian, saya kira adalah hak beliau. Baik, terima kasih Pak Edi Hasibuan, Komisioner dari Kompolnas. Kami akan nanti dengan pertimbangan yang masak juga melibatkan sejumlah lembaga untuk mengetahui apakah
nama-nama yang diajukan menjadi calon Kapolri benar berkompeten dan juga bersih dari dugaan tindak pidana korupsi. Dan saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya terkait juga breaking news soal penetapan tersangka kepada calon Kapolri Komjen Budi Gunawan usai jeda.